Shalom, selamat datang di Devotion bersama Gereja ICC Bandung. Hari ini saya mau cerita pengalaman awal tahun yang saya alami, satu kejadian yang nggak biasa gitu. Saya mengalami salah check-in. Wah, apa ini salah check-in? Jadi gini, ketika liburan awal tahun, mungkin orang yang banyak yang lagi liburan check-in di hotel, sebut aja Padma atau Hilton atau mungkin Hotel Intercon gitu ya, atau hotel-hotel yang lain. Saya dapati bahwa saya malah check-innya di Borromeus, ya kan? Wah, rumah sakit, betul, rumah sakit Borromeus. Ternyata waktu itu saya mengalami sakit usus buntu dan harus segera dilakukan tindakan operasi. Tapi saya percaya bahwa sakit penyakit apapun itu yang saya alamin maupun mungkin yang teman-teman alamin bukan datang dari Tuhan ya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik dan Tuhan yang hanya merancangkan yang baik dalam hidup kita. Amin. Long story short, singkat cerita, operasi berjalan dengan baik, sukses, puji Tuhan. Tapi ada satu hal yang mengejutkan saya setelah operasi itu ya, momen pasca operasi, bahwa ternyata saya harus menggunakan closed wound suction surgical drainage. Ya, apa ini? Gadget baru? Bukan. Skincare baru? Bukan juga. Ini adalah selang pengalir yang ditanam di dalam rongga perut, dialirkan keluar melalui lubang baru di dinding perut, supaya bagian luarnya ini bisa tersambung ke sebuah botol vakum ya. Wah, agak susah ngebayanginnya ya, nggak usah dibayangin. Alat ini membuat saya serba salah. Mau tiduran miring kiri, selang infusnya sering macet. Ya kan? Mau tiduran miring kanan, keganjel sama selang drainnya ini. Salah juga ya kan. Mau tiduran telentang, ternyata juga salah. Perut saya jadi makin gede, kembung gitu. Dan dokter bilang kalau kamu telentang itu tidak memacu usus untuk bisa bekerja gitu. Wah, jadi gimana coba ya kan? Ketidaktahuan saya bakal berhadapan dengan makhluk satu ini ya, membuyarkan semua harapan saya untuk bisa cepat pulang. Karena dokter bilang selama alat ini nempel, kamu harus rawat inap gitu. Berikutnya juga menghancurkan semangat saya untuk bisa cepat-cepat beresin kerjaan yang ketinggalan kemarin ya kan. Oke, jadi di saat semuanya itu baik atau indah gitu, mulus gitu, mungkin mudah buat kita untuk berkata, oh Tuhan, Kau baik gitu. Tapi kalau kita menghadapi momen-momen sulit, momen-momen membingungkan atau sakit, terkadang sulit buat kita untuk bisa melihat kebaikan Tuhan atau bisa percaya bahwa Tuhan itu baik. Tapi ini adalah sudut pandang yang salah. Sebab kebenarannya bukan seperti itu. Kebenarannya, apapun situasi dan kondisi yang kita alami, rancangan Tuhan yang baik sesungguhnya tidak pernah gagal. Amin. Berikutnya kita lompat kepada masa atau keadaan setelah salah check-in ini selesai. Setelah rumah sakitan ini selesai, saya ngobrol sama teman-teman yang ternyata pernah juga mengalami operasi gitu dan mengalami perawatan pasca operasi. Ternyata ada yang mesti memakai dua selang drain untuk mengeluarkan sisa-sisa infeksi dari dalam perutnya gitu. Wah, ternyata lebih ini lagi ya, lebih sadis juga gitu ya pakai dua gitu. Dan yang lebih ngerinya lagi, ngobrol sama yang lain, ada orang yang harus dilakukan operasi kedua, dibius total lagi, hanya untuk membersihkan infeksi-infeksi efek samping dari operasi yang pertama. Wah, ini lebih aduhai lagi gitu ya. Jadi ternyata apa yang saya alami menggunakan satu surgical drain itu merupakan hal yang paling nyaman di tengah ketidaknyamanan gitu ya. Tapi kenapa waktu itu saya juga ikut-ikutan drain? Kenapa saya ikut-ikutan lemes gitu ya ngelihat kejadian itu? Ya, karena saya sama sekali nggak pernah tahu-menahu sebelumnya bakal berhadapan dengan itu. Apalagi ini memang pengalaman pertama kali saya dioperasi. Berhenti dulu di sana, kisah pengalaman saya, kita geser pembahasan ke satu sosok Rasul Tuhan Yesus yang namanya Petrus. Kisah lengkapnya dapat kita baca dalam Matius 16 ayat 21-28. Nah, singkatnya begini. Menarik melihat bagaimana respon Petrus ketika Tuhan Yesus menyatakan rencananya bahwa ia harus banyak menderita
mengalami penderitaan, bahkan dia harus mengalami kejadian mati dibunuh. Nah, di sini ditulis bahwa Petrus menarik Tuhan Yesus ke samping dan menegur dia. Woi, Petrus. Dan kita lihat jawaban Tuhan Yesus di dalam Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Di sini bukankah Petrus kelihatannya melakukan suatu hal yang baik, satu hal yang peduli dan membela nasib Yesus supaya nggak mengalami hal-hal yang tidak enak, kan? Tapi ternyata ini salah dan sangat berbeda 180 derajat dengan apa yang menjadi jalan rancangan Tuhan. Pemahaman Petrus saat itu mengenai bagaimana Tuhan bekerja rupanya masih sangat dangkal dibandingkan dengan rancangan Tuhan yang besar. Apa yang terjadi kalau sudut pandang Petrus yang terjadi? Tuhan Yesus mungkin naik tahta secara duniawi, jadi presiden, jadi perdana menteri, atau jadi raja. Mungkin waktu itu benar, Petrus dan teman-temannya akan mengalami satu momen yang indah, kemenangan, tapi hanya sesaat saja. Sebab masa pemerintahan ketika selesai, turun, menjadi tua, dan meninggal, semuanya selesai, gitu aja gitu, cuman sesaat. Tetapi dengan sudut pandang Tuhan yang terjadi dengan mau mengorbankan dirinya di atas kayu salib, bukan hanya Petrus dan teman-temannya saja yang diselamatkan, tetapi seluruh dunia dapat menerima anugerah keselamatan. Kita semua orang yang percaya pada Yesus dapat beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Jadi benang merah apa yang dapat kita pelajari dari dua kisah ini? Yang pertama, kisah kegalauan saya menghadapi perawatan pasca operasi, dan kisah gagal pahamnya Petrus atas rencana penebusan Tuhan. Jawabannya ada di dalam Hosea 4 ayat ke-6. Bagian A, bunyinya, "Bangsaku binasa karena kurang pengetahuan." Ya, kurangnya pengetahuan saya atas kebaikan perawatan pasca operasi, dan kurangnya pengetahuan Petrus untuk dapat melihat rancangan Bapa yang besar ini yang membuat sudut pandang kami ternyata salah dalam melihat segala sesuatu. Ketidaktahuan seringkali terjadi bukan karena tidak adanya sumber pengetahuan, tetapi ketidaktahuan sering terjadi justru karena kita yang menolak untuk menerima pengetahuan itu. Padahal kalau kita mau baca, kita jadi tahu. Dan kalau kita tahu, kita bisa punya sudut pandang yang utuh dan benar. Dan kalau kita punya sudut pandang yang utuh dan benar, kita jadi bisa melihat rancangan Tuhan yang baik dalam setiap aspek kehidupan ini. Sekali lagi, semuanya cukup diawali dengan satu langkah sederhana, yaitu mau membaca. Dan membaca kebenaran firman Tuhan itu yang terbaik. Saya akan tutup dengan satu ayat yang mungkin sebagian dari kita udah sering dengar, tapi biarlah ayat ini memotivasi ulang fondasi iman Kristen kita di dalam Tuhan. Matius 6 ayat 33 berbunyi, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Sekian devotion hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman yang boleh kami dengar. Tuhan, kiranya Kau juga yang mampukan kami untuk terus mau menambah pengetahuan kami di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi yang lebih tahu, kami menjadi pribadi yang mempunyai sudut pandang yang benar dan utuh, dan mampu melihat rancangan Tuhan yang baik dalam segala aspek kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, sampai jumpa di Devotion Gereja ICC berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.